Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Taufan Boyaji, Muhammad Iqbal, Diki Kurniawan, Seven Marsilo Kurmaladi, dan saya sendiri, Budi Widarko. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan paper yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Persediaan Barang untuk Meningkatkan Efisiensi Bisnis dengan Studi Kasus di PT XYZ. Next, Mas. Pertama, kita akan membahas terkait pendahuluan, di mana pendahuluan itu adalah landasan utama kami dalam melakukan penelitian ini. Pada penelitian ini, kami merujuk beberapa jurnal internasional seperti European Journal of Operational Research sebagai landasan yang mendasari adanya penelitian ini. Joubert Aftendorfer mengungkapkan bahwa produksi barang memiliki dampak yang signifikan terhadap persediaan barang. Begitu juga Fang dan Chen tahun 2021 juga melanjutkan bahwa kelebihan dan kekurangan stok dapat menghambat penjualan. Hal ini terjadi karena keterbatasan informasi mengenai persediaan stok. Seperti halnya Supriyanti dan Mariam tahun 2021 menyatakan, dengan adanya sistem inventory dapat menjadi solusi untuk melakukan monitoring terhadap persediaan barang, sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi. Sistem inventory yang memiliki tujuan untuk mengurangi kesalahan dan penulisan stok barang pada gudang keluar masuk barang. Dari beberapa referensi yang kami dapatkan dan studi kasus yang cocok pada perusahaan PT XYZ, maka dengan ini kami melakukan penelitian yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Persediaan Barang untuk Meningkatkan Efisiensi. Oke, untuk metode penelitian kita menggunakan dua metode yaitu pengumpulan data dan metode pengembangan. Untuk metode pengumpulan data sendiri yaitu kita menggunakan wawancara, observasi. Wawancara sendiri ini adalah kita memberikan pertanyaan kepada pengguna seperti apa sih kebutuhan mereka, seperti apa sih desain program yang mau mereka gunakan atau programnya simple ataupun advance. Itu nanti kita bakal wawancarain dan kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Lalu dari pertanyaan itu kita akan observasi nih, oh ternyata kebutuhan mereka tuh butuh yang lebih advance atau yang lebih simple agar semua pengguna bisa menggunakannya. Nah, untuk metode pengembangan program sendiri yaitu menggunakan waterfall. Waterfall itu seperti air terjun ya. Jadi kita mulai dari atas hingga ke bawah. Yang pertama yaitu kita harus menaikkan dulu requirement mereka tuh seperti apa. Kebutuhan mereka seperti apa yang ada di lapangan. Contoh dari gudangnya itu lebarnya seperti apa, terus berapa uh, lokernya, berapa safnya itu nanti akan kita pertanyakan. Nah, dari itu akan kita bikin desain nih, aplikasinya seperti apa nih ya. Contoh simple, kalau simple berarti kita hanya perlu restock barang, terus untuk melakukan pengiriman, penjualan, atau pembelian. Nah, setelah kita desain, lalu kita akan development sebuah aplikasi, sebuah program sesuai dengan desain dan requirement dari pengguna. Setelah terjadi sudah ada programnya, lalu kita akan melakukan testing. Testing ini kita lakukan apakah sudah oke nih dari penggunanya. Contoh udah gunain untuk simple, apakah sudah cukup simple jadi semua orang bisa gunakan. Terus kalau misalnya advance, apakah sudah cukup detail nih untuk fitur-fiturnya. Setelah sudah oke semua, sudah komplit semua testingnya, baru kita deploy dua program itu mungkin ke web browser ataupun jadi aplikasi, lalu kita install di masing-masing device orang gudang, itu akan kita lakukan. Selanjutnya kita akan melakukan maintenance. Maintenance ini yang digunakan apabila aplikasi itu, oh ada bugnya nih, atau misalkan ada penambahan fitur atau pengurangan fitur. Nah, baru kita ada di bagian maintenance. Baik, dari hasil metode penelitian di atas, kita dapati sebuah rancangan usulan sebuah sistem untuk diterapkan di PT KWZ. Di sini kita ada tampilan login, di mana di situ kita bisa masukkan username dan password. Setelah login di sini nanti ada tampilan dashboard, dan untuk di tampilan dashboard itu kita bisa memasukkan level pengguna sebagai admin atau sebagai pembeli atau staf gudang. Lalu kita bisa melihat ada lihat stok, penjualan, tambah stok, dan pengiriman barang. Untuk tampilan lihat stok, di situ kita bisa melihat tampilan ada nomor SKU, deskripsi, quantity, tanggal untuk melihat stok yang tersedia, dan kita bisa masukkan SKU number-nya, barang-barang di situ. Lalu kita bisa melihat quantity yang tersedia ataupun yang tidak tersedia.
Dan untuk tampilan rancangan tambah stok, di situ kita bisa melihat SKU number, deskripsi, quantity, dan tanggal menambahkan stok. Contohnya kita mendapatkan tambahan stok dari untuk gudang kita bisa memasukkan untuk menambahkan stok untuk gudang kita. Lalu kita juga bisa melihat tampilan penjualan. Penjualan ini jika kita ada permintaan penjualan, kita bisa memilih barang SKU atau ID SKU-nya, deskripsinya, kuantitinya, dan harga dan diskon jika ada diskon. Lalu kita bisa kita proses nanti kita bisa memilih tampilan ada pengiriman barang, kita bisa menggunakan pengiriman barang yang reguler ataupun standar ataupun yang paling cepat. Di tampilan pengiriman barang kita bisa memasukkan ID pengiriman. Di situ akan menampilkan adalah status yang sudah terkirim, tanggal terkirimnya, dan jenis pengirimannya. Lalu dari hasil rancangan di atas dan penelitian tersebut, kita dapati bahwa sistem itu akan meningkatkan akurasi dan ketepatan, meningkatkan efisiensi proses produksi, dan meningkatkan efisiensi proses pemesanan dan pembelian barang. Kesimpulan dan saran berikutnya. Oke, untuk kesimpulan saran dari PT XYZ ini setelah kita presentasi, untuk kesimpulannya yaitu ada pengembangan sistem informasi persediaan barang pada PT XYZ telah berhasil dilakukan dan dapat menggantikan efisiensi bisnis perusahaan. Untuk saran ada 3, yaitu pertama, menambahkan fitur untuk analisis data persediaan barang, kedua, meningkatkan keamanan sistem, dan ketiga, melakukan pelatihan bagi pengguna sistem. Berikut dari kesimpulan saran dari PT XYZ, saya ucapkan terima kasih.